Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video kedua dalam video MOOCs tentang kuliah perubahan sosial budaya di Timur Tengah. Bersama saya Muhammad Izdian Muttaqin. Kali ini kita akan membahas tentang teori-teori besar perubahan sosial. Yang akan kita bahas adalah teori dari yang pertama dari Durkheim, fungsionalisme Durkheim. Kemudian kita akan membahas juga tentang Marxisme atau determinasi ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas teori perubahan sosial Max Weber. Dan yang keempat kita akan tambahkan dengan teori perubahan sosial Ibnu Khaldun. Membahas grand teori perubahan sosial merupakan hal yang sangat menarik. Dari sini kita akan mencoba menjelaskan kenapa sebuah masyarakat dapat hidup secara harmonis dan kenapa yang lain tenggelam dalam peperangan, pertempuran, dan kekacauan. Apa yang membuat sebuah masyarakat berubah dan beradaptasi menuju bentuk yang lain atau bentuk yang berbeda dengan yang ada di masa lalu, dan apa yang mendorong mereka untuk melakukan perubahan sosial tersebut. Pertama adalah fungsionalisme Durkheim. Kita akan bahas pertama siapa itu Durkheim. David Emile Durkheim adalah seorang warga negara Prancis. Dia hidup antara tahun 1858 sampai 1917. Dia merasakan perubahan sosial yang terjadi begitu cepat di Prancis dengan adanya naik dan turunnya kekuasaan yang begitu cepat. Di situ Emile Durkheim melakukan analisa tentang perubahan yang terjadi di dalam masyarakat Prancis yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Apa itu teori fungsionalisme Emile Durkheim? Durkheim berpendapat bahwa masyarakat itu seperti sebuah tubuh yang memiliki anggota-anggota dan bagian-bagian organ-organ tubuh. Emile Durkheim sebenarnya terpengaruh dengan Herbert Spencer, di mana dia ini berpendapat bahwa masyarakat itu melakukan evolusi atau terjadi evolusi dalam masyarakat sebagaimana terjadi evolusi di dalam makhluk hidup. Kemudian Emile Durkheim menambahkan bahwa masyarakat itu seperti tubuh manusia yang memiliki organ-organ, yang setiap organ memiliki fungsi dan kerja yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan Emile Durkheim berpendapat bahwa fenomena organisme di dalam masyarakat ini dapat diamati secara empiris. Apa itu fungsionalisme Durkheim? Durkheim berpendapat bahwa masyarakat itu terdiri dari fakta sosial dan juga institusi sosial. Fakta sosial ini adalah emosi, kemudian permintaan, kebutuhan yang muncul di dalam masyarakat yang kemudian direspon oleh masyarakat dengan membentuk institusi-institusi. Dan stabilitas sebuah masyarakat dapat terjadi apabila fakta sosial bisa dihandle oleh institusi sosial. Ketika keduanya sudah seimbang, maka akan terjadi proses sebuah keseimbangan yang membuat masyarakat dapat bertahan hidup secara harmonis dan stabil. Dan Emile Durkheim berpendapat bahwa masyarakat memiliki yang namanya kesadaran kolektif yang menyatukan suatu masyarakat. Kesadaran kolektif ini terkadang bersifat memaksa, sehingga seorang anggota masyarakat akan terbawa ke dalam kesadaran kolektif itu ketika dia hidup di dalam suatu masyarakat tertentu. Seperti ketika seseorang, misalnya dia dalam masyarakat Kristen, ketika yang lain merayakan Natal, maka mau tidak mau dia akan terdorong dan seolah-olah terpaksa mengikuti budaya tersebut. Durkheim mencoba menjelaskan adanya perubahan dalam organisme di dalam masyarakat di masa lalu dan di masa sekarang. Di masa lalu suatu masyarakat secara umum hidup dengan menggantungkan diri mereka terhadap lahan pertanian. Maka dari itu, masyarakat bersifat seperti sebuah organisme yang sama dan seragam. Semuanya mengandalkan kehidupan dari tanah, dan selanjutnya mereka juga memiliki keseragaman dalam budaya, kesamaan dalam profesi, kesamaan dalam agama, kesamaan dalam kebudayaan dan kehidupan secara umum. Lalu selanjutnya terjadi perubahan sosial. Lahan pertanian berkurang, kemudian muncul profesi-profesi baru di dalam masyarakat yang membuat masyarakat tidak lagi menjadi seragam. Hal ini kemudian menimbulkan adanya individualisme di dalam masyarakat yang selanjutnya terkadang membuat masyarakat menjadi tertekan dan tidak lagi memiliki kebersamaan. Inilah yang kemudian memunculkan banyak sekali orang-orang yang melakukan bunuh diri karena mereka tidak menyatu dengan lingkungannya. Ini teori yang dijelaskan oleh Durkheim. Durkheim menjelaskan bahwa inilah yang disebut dengan evolusi sosial, di mana masyarakat yang tadinya sederhana berubah menjadi masyarakat yang beragam dan kompleks, yang berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi mereka tetap menyatu menjadi suatu kesatuan sosial karena mereka ingin saling mendukung
dan menguatkan satu sama lainnya. Dan ada perubahan dalam fungsionalisme. Fungsi masing-masing masyarakat terkadang berubah bersama dengan perubahan sosial dan perubahan lingkungan yang ada. Maka masyarakat beradaptasi menjadi bentuk yang berbeda dengan bentuk di masa lalu. Durkheim membuat teori yang disebut dengan anomi, di mana masyarakat tidak mampu merespon perubahan sosial yang terjadi. Saat institusi atau organisme di dalam masyarakat ini tidak mampu menjalankan fungsinya, maka anomi ini disebut dengan kegagalan organ. Ketika ada kegagalan organ, maka suatu masyarakat akan mengalami kekacauan. Itulah yang terjadi jika institusi atau masyarakat tidak menjalankan tugasnya yang ada di dalam struktur sosial masyarakat tersebut. Selanjutnya kita akan berbicara tentang ekonomisme Karl Marx. Karl Marx hidup antara tahun 1818 sampai 1883. Dia adalah seorang warga negara Jerman yang terusir dan kemudian lama tinggal di London karena pemikiran-pemikirannya yang kontroversial. Meskipun kontroversial, Karl Marx mendapatkan popularitas di kalangan masyarakat dan pemikirannya digunakan oleh banyak negara untuk melakukan revolusi. Apa teori Karl Marx? Karl Marx berkata bahwa pengumpulan kekayaan di suatu kelompok akan menimbulkan kesengsaraan, penderitaan di kelompok yang lain. Maka dia ingin agar semua masyarakat itu menjadi setara, tidak ada yang menumpuk kekayaan, tetapi semua dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat. Ada dua teori penting yang dibawa oleh Karl Marx. Yang pertama determinisme ekonomi dan yang kedua adalah teori konflik. Apa yang dimaksud dengan determinisme ekonomi? Karl Marx berpendapat bahwa masyarakat itu seolah-olah sudah ditakdirkan dalam suatu kondisi ekonomi tertentu. Ada masyarakat yang dilahirkan di kalangan orang yang sudah punya, sudah kaya, memiliki fasilitas dan lain sebagainya. Dan ada masyarakat yang hidup dan terlahir sebagai orang yang susah, sulit, harus bekerja keras, penderita, dan lain sebagainya. Maka kemudian Karl Marx membagi masyarakat menjadi dua, yaitu borjuis dan proletar. Borjuis adalah pemilik modal dan pemilik alat-alat produksi yang menikmati surplus produksi untuk diri mereka sendiri. Yang kedua adalah proletar yang mereka bekerja untuk pemilik alat-alat produksi dan tidak punya pilihan lain selain bekerja dan mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan mereka tanpa bisa mengumpulkan kekayaan sebagaimana yang dilakukan oleh borjuis. Maka Karl Marx mengatakan bahwa orang-orang proletar ini dizolimi dan juga dibodohi oleh orang-orang borjuis. Dan satu-satunya cara untuk merubah penderitaan dan melepaskan penderitaan orang-orang proletar adalah dengan melakukan revolusi, dengan merebut paksa alat-alat produksi dan menjadikannya milik bersama dan nantinya membagikan surplus produksi kepada masyarakat secara merata. Maka apa tujuan dari revolusi kaum proletar? Tujuannya adalah satu, mewujudkan masyarakat yang adil di mana semua kekayaan dibagikan secara merata kepada masyarakat. Inilah yang disebut dengan masyarakat komunis atau sosialis. Selanjutnya kita akan membahas tentang Max Weber dan teori tindakan sosial. Siapa itu Max Weber? Max Weber hidup antara tahun 1864 sampai 1920. Dia merupakan seorang ahli politik dan juga ahli ilmu-ilmu sosial yang menjadi salah satu pendiri dari ilmu sosiologi. Apa saja teori Max Weber? Ada 3 teori. Yang pertama tindakan sosial, yang kedua rasionalisasi birokrasi, yang ketiga adalah teori protestanisme dan kapitalisme. Apa itu tindakan sosial? Weber membedakan antara tindakan, perilaku, dan juga tindakan sosial. Maka Weber berpendapat bahwa kita bisa mengamati perubahan sosial dengan melihat tindakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan kemudian mencari tahu apa yang menyebabkan mereka melakukan tindakan sosial tersebut. Weber berpendapat bahwa munculnya Protestan sebagai paham Kristen yang menyatakan bahwa individu sendiri dialah yang bertanggung jawab untuk keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat. Inilah yang mendorong masyarakat untuk menjadi lebih individualis, dan inilah kemudian yang mengembangkan sistem kapitalisme di mana setiap masyarakat tidak lagi bergantung kepada orang lain, tetapi mengandalkan dirinya sendiri, mengembangkan kepercayaan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Para penganut Protestan menurut Weber memiliki semangat individualisme dan kerja keras yang lebih tinggi daripada masyarakat lain. Dan karena itu, Weber berpendapat bahwa masyarakat Protestan ini nantinya dapat mengembangkan masyarakat yang kapitalis, yang kemudian muncul terutama sekali di wilayah-wilayah yang banyak orang Protestan di sana, seperti di wilayah Amerika Utara dan juga di wilayah
utara dari wilayah Eropa. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori perubahan sosial Ibnu Khaldun. Pertama kita bahas dulu siapa itu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun hidup antara tahun 1332 sampai 1406. Dia tinggal di Kairo di Mesir meskipun sebelumnya pernah tinggal juga di Tunisia. Dia merupakan bapak dari ilmu sosial, salah satu orang pertama yang membahas tentang teori-teori perubahan sosial yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ada 3 tingkatan masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat Badui. Masyarakat Badui adalah masyarakat yang tidak terlalu memiliki peraturan dan hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua adalah masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan hidupnya dalam suatu masyarakat yang menetap, memiliki